Ya saya rasa agak gimana-gimana gitu ya. Soalnya kan kita tahu Deddy Corbuzier itu dekat dengan penguasa kan. Jadi ya bagi saya satu sisi hal yang wajar, tapi dari sisi kompetensi saya kayaknya masih kurang deh. Tapi sah nggak kalau dianggap jadi gubernur itu karena pengurangan anggaran gitu? Kalau sah atau tidaknya kita lihat dari sisi aturan. Kalau saya lihat sih sah-sah saja, karena kan siapa saja bisa diangkat untuk jadi staf khusus kan ya, staf khusus Menhan. Tapi ya balik lagi, apakah itu eh, cocok atau enggak dari sisi kinerjanya atau segala macam, dan itu penilaian subjektif dari pimpinannya. Ini apakah ada boros anggaran? Saya rasa kalau untuk staf khusus itu dalam sisi anggaran kan udah ada pagunya. Boros atau enggaknya ya itu tergantung berapa nilai yang bakalan dikeluarkan ya. Kita kurang tahu lah untuk itu, tapi dalam aturannya kan sudah ada. Kita ikutin aja. Tapi layak nggak Corbuzier sebagai staf sus Menhan? Padahal kan Deddy Corbuzier ini dari sipil diangkat jadi tituler gitu. Iya. Layak atau tidaknya mungkin publik yang bakalan menilai. Tapi bagi saya sih masih kurang ya. Kalau menurut saya sih harusnya dengan efisiensi anggaran ini memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah lagi personil terutama dari lingkup yang memang sebenarnya nggak ada basic pertahanan keamanan, walaupun dia mungkin memang udah pernah kayak pendidikan militer atau apa ya. Cuman kalau menurut saya harusnya pemerintah itu memaksimalkan dari lingkupnya Kemenhan aja gitu, jangan nambah-nambah lagi, karena kan kita juga kayaknya lagi mulai mulai ekonominya lagi gonjang-ganjing, jadi ya sebaiknya sih pemerintah memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang memang sebenarnya nggak terlalu penting gitu, kecuali beliau ini adalah orang yang memang ahli ya, memang ahli di bidangnya. Kalau ini kan enggak gitu, dia bukan yang dari militer atau cuman kayak public figure yang pernah ikut militer kayak gitu, jadi menurut saya sebaiknya sih nggak usah kayak gitu. Nah, berarti bisa di ini pemborosan anggaran juga. Iya, ya bisa disimpulkan bahwa ini tuh yang dilakukan pemerintah itu pemborosan anggaran sih. Oh, bisa. Dia udah namanya tuh. Iya, Iya. iya. Menurut saya sih sebenarnya saya sejujurnya saya percaya ya apapun yang dilakukan pemerintah itu kan pasti sudah dipikirkan dengan baik-baik, pasti ada alasan yang matang juga di balik kenapa akhirnya beliau diangkat gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini nih, ada efisiensi anggaran, sepertinya rasanya kalau misalnya ditambah headcount satu lagi mungkin akan sangat membebankan ya. Jadi menurut saya sebenarnya yang penting itu yang publik perlu tahu itu transparansi. Kira-kira apa sih alasan dibalik pengangkatan ini, dan kira-kira memang seberapa efeknya nih terhadap anggaran negara. Kalau misalnya ternyata sudah dikalkulasi dan memang masih ada nih space untuk anggaran untuk meng-hire beliau, sebenarnya tidak ada salahnya juga ya, karena saya percaya siapapun yang bergabung ini pasti bawa added value untuk pembangunan di kementerian manapun itu. Jadi mungkin yang diperlukan ini kalau ditanya setuju atau nggak setuju sebenarnya agak susah ya, karena saya juga kan nggak pernah melihat nih transparansi dari anggaran Kementerian Pertahanan itu seperti apa. Jadi yang saya rasa perlu itu transparansinya dari supaya kelihatan gitu. Memang sebenarnya masih ada alokasi budget nggak sih? Atau jangan-jangan ini pemborosan dan malah memotong anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk item-item yang lain. Mungkin seperti itu sih. Secara pribadi Deddy Corbuzier layak nggak sih Pak jadi Menteri Pertahanan ini? Kayak staf Menteri Pertahanan. Oh, menurut saya sih ya, balik lagi kan saya bukan menterinya ya, jadi saya juga nggak lihat pasti sebenarnya semua orang tuh punya skill yang dibawa ya, pasti ada value yang beliau bawa. Jadi saya rasa sebenarnya siapapun itu, apalagi Bapak Deddy Corbuzier ini pasti membawa sesuatu juga ke sini. Jadi ya selama itu align dengan apa yang mau dikerjain oleh Kementerian Pertahanan, ya menurut saya ya why not sih. Stephanie. Ya. Memang itu anggarannya masuk yang efisiensi dari pemerintah ya. Ya menurut saya cocok aja sih, maksudnya masuk aja memang karena rasanya juga kurang pas kalau misalnya dipotong cuma kementerian lembaga aja. Sedangkan DPR juga kan salah satu lembaga yang dapat jatah tinggi ya dari anggaran APBN gitu. Jadi kalau misalnya memang ada pemotongan saya setuju sih. Ini 600 kan terlalu kecil nggak sih menurut? Kayaknya kalau dibanding dengan kementerian lembaga yang lain cukup jauh ya Mas gitu. Kalau misalnya memang bisa lebih banyak gitu sesuai dengan presiden mungkin ya, dimana anggaran untuk ke luar negeri atau studi banding gitu juga diminimalisir ya, mungkin kayaknya lebih baik karena saya lihat juga DPR lebih banyak ke kunjungan lapangannya ya dibanding merumuskan kebijakan-kebijakan yang memang pro rakyat gitu. Secara kinerja secara umum DPR selama ini kerjanya gimana? Apakah dominasi pada rakyat atau justru sebaliknya? Oke.
Kalau misalnya buat kepengurusan yang ini setelah pemilihan yang kemarin mungkin belum terlalu terlihat ya, tapi untuk saat ini sih sepertinya belum terlalu kelihatan dan belum bisa dinilai ya kalau menurut saya gitu. Kalau yang tahun sebelumnya gimana? Yang sebelumnya ya mungkin kayaknya masyarakat juga udah tahu ya gimana cara menilai DPR gitu, baik secara langsung ataupun di media sosial kayaknya udah banyak yang tahu sih Mas gitu. Jadi mungkin harus yang jelas harus lebih baik lagi sih untuk kinerjanya gitu. Izin Mas, namanya siapa? Oh Irfan. Kalau menurut saya anggaran DPR potongan ini ya cukup bagus lah ya untuk memangkas semua kepentingan DPR yang terlalu berlebihan yang tidak menguntungkan buat rakyat kecil gitu. Karena nomor 9 ini kan cukup banyak bisa dialokasikan ke rakyat intinya gitu. Mas, 600 M ini tuh kecilan apa justru harus dipotong lagi? Kayaknya itu nggak kecil, udah cukup buat pemotongan itu karena anggaran DPR itu kalau dilihat dari berita itu terlalu besar ya, seperti pergi ke tempat-tempat lokasi yang nggak ini gitu, tapi rakyat tidak tahu apa yang dilakukan di sana gitu, pemotongan gitu. Mas, secara umum kinerja DPR yang Mas ketahui gimana? Apakah sudah baik atau justru sebaliknya? Beberapa ada yang menguntungkan rakyat, beberapa dan tidak menguntungkan rakyat, Mas. Gitu. Izin namanya siapa Mas? Pak Rusli. Kalau menurut saya sih harusnya dengan efisiensi anggaran ini memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah lagi personil terutama dari lingkup yang memang sebenarnya nggak ada basic pertahanan keamanan, walaupun dia mungkin memang udah pernah kayak pendidikan militer atau apa ya. Cuman kalau menurut saya harusnya pemerintah itu memaksimalkan dari lingkupnya Kemenhan aja gitu, jangan nambah-nambah lagi kan kita juga kayaknya lagi mulai ekonominya lagi gonjang-ganjing, jadi ya sebaiknya sih pemerintah memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang memang sebenarnya nggak terlalu penting gitu, kecuali beliau ini adalah orang yang memang ahli ya, memang ahli di bidangnya. Kalau ini kan enggak gitu, dia bukan yang dari militer atau cuman kayak public figure yang pernah ikut militer kayak gitu, jadi menurut saya sebaiknya sih nggak usah kayak gitu. Nah, berarti bisa di ini pemburusan anggaran ya? Iya, bisa disimpulkan bahwa ini tuh yang dilakukan pemerintah itu pemborosan anggaran sih. Oh, bisa. Dia namanya siapa? Iya. Iya. Iya.